Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera selalu, dan salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Seperti biasa juga teman-teman, di sini kita berkumpul lagi. Kita mencoba untuk bisa menelaah, kita mencoba untuk memahami, kita coba untuk belajar mengkaji tentang kehidupan. Apalagi saya sangat menyarankan pandangan-pandangan beliau, khususnya pandangan Kiai Haji Buya Syafur Yassin, sangat-sangat mempunyai sebuah bobot yang luar biasa, di mana beliau memberikan satu pandangan yang secara umum sebenarnya seperti biasa, tapi pada hakikatnya sesungguhnya pengetahuan yang beliau miliki itu adalah sesungguhnya pengetahuan yang dicari oleh seluruh makhluk, menurut opini saya teman-teman. Dan tidak usah berlama-lama, bila mana nanti ada yang bisa kita komentari, kalau tidak ada kita simpulkan di akhir cerita beliau. Kita lanjutkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anakku, summa umurun batinatun, kemudian hal-hal yang bersifat batiniah, persoalan-persoalan batin ya, yang tidak kelihatan mata. La tankashifu, tidak dapat terungkap, illa ba'dal wusul ilal haqqi azza wa jalla, kecuali kalau kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah nyambung, sudah sampai, sudah minal wasilin ya, yaitu minal muqarrabin, minal arifin billah, baru kita bisa mengetahui hal-hal yang bersifat batin. Untuk mengukur keimanan seorang, kesolehan seseorang, kejujuran seseorang, itu tidak semua orang bisa mengungkapnya kecuali orang yang sudah wusul, orang yang al-wasilun, al-muqarrabun, al-arifun billah ya. Nggak tahu dasarnya apa seseorang bisa memastikan bahwa kamu kafir, kamu murtad, kamu sesat, itu dari mana dasarnya saya nggak tahu lah. Nah, sebentar ya teman-teman. Memang orang yang sudah tingkatannya ya sudah dekat ya sama Yang Maha Kuasa, seperti orang yang arif billah dan lain-lain, memang mampu melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya, kebenaran menurut opini saya teman-teman. Karena mereka sudah apa ya bahasanya, sudah ada satu patokan ya, satu pengetahuan yang memang tidak bisa lagi diganggu gugat, atau satu pengetahuan yang tidak bisa lagi dibohongi, yang pernah kita bilang di video-video sebelumnya. Karena ilmu tentang ketuhanan, apabila seseorang itu betul-betul sudah memahami tentang ilmu tentang ketuhanan, maka memang siapapun tidak akan pernah bisa berbohong. Dari mana tolak ukurnya orang-orang yang arif billah itu bisa tahu apakah orang ini berbohong atau tidak? Semua akan kelihatan. Nah, untuk sebagai satu keterangan dari saya yang saya tangkap ya teman-teman, dari mulai lahiriah dan batiniah, itu semua akan tertangkap, akan terlihat jelas tentang kebodohan kita, kebohongan kita, ketidakjujuran kita, ataupun sebaliknya, kejujuran kita, ketulusan kita, ataupun kelurusan kita di dalam berpikir ataupun di dalam niat hati kita. Nah, jadi memang ilmu tentang rohani, nah sebenarnya menurut opini saya teman-teman, bukan berarti beliau tidak tahu. Beliau ini tahu sebenarnya, tapi memang beliau tidak sampaikan karena beliau mempunyai standarisasi. Menurut beliau harus bisa memperbaiki dulu akidahnya. Itu yang saya tangkap, akidahnya beliau memperbaiki dulu untuk merangsang masyarakat Indonesia ini supaya lebih jauh berpikir, lebih realita dan lebih
lebih dalam serta lebih luas ataupun lebih tinggi teman-teman di dalam berpikirnya. Nah, sehingga pada saat seseorang itu sudah mampu diajak untuk berpikir luas, tinggi dan dalam, maka lebih gampang untuk berkomunikasinya, sehingga apa yang nanti yang dikomunikasikan karena luas, dalam dan tinggi, sehingga mampu mengikuti kemana arah dan tujuan pada saat seseorang itu berbicara. Apalagi kita berada dengan orang di samping ataupun kita berhadapan dengan orang-orang yang arif billah. Kita berada di hadapan orang-orang yang arif billah itu memang mereka cukup melihat pada saat, contohnya ya, pada saat seandainya saya datang ke hadapan orang yang arif billah, dari mulai tangan kita naruh sendal saja. Kalau naruh sendal ini satu contoh yang paling simpel dan paling singkat ya, atau paling gampang lah, paling sederhana. Kita taruh sendal aja teman-teman. Seandainya kita bertamu ke orang yang sudah mengenal Tuhan, yang benar-benar sudah matang pengetahuannya tentang ketuhanan. Kita datang ke rumahnya. Begitu kita lihat sendal, begitu saya naruh sendal saya tidak lurus saja, itu bagi mereka, bagi orang-orang yang arif billah, itu sudah satu ukuran di mana orang itu masih belum lurus dalam berpikir, karena langkah kaki ini adalah gambaran daripada langkah rohaniahnya. Nah, apabila pada saat dia meletakkan sendalnya ataupun alas kakinya, itu kan pada saat dia ingin meluruskan, otomatis batinnya hidup. Kalau yang sembarangan tuh asal naruh, dia nggak bakal hidup. Nah, cuman karena dia udah naruhnya tertata, pastinya kan rohaninya hidup. Nah, disitulah teman-teman sebenarnya banyak kisah-kisah kehidupan, cerita kisah kehidupan, rahasia di balik semua cerita kisah kehidupan itu yang sebenarnya banyak dilewatkan oleh manusia secara awam menurut opini saya. Tapi sebenarnya untuk membuat, merangsang, bahkan bisa mengajak banyak orang berpikir yang jauh lebih luas, lebih dalam dan lebih tinggi, itu tidak semua ya teman-teman. Mungkin dari 1000 murid itu mungkin tercipta paling kecilnya itu satu orang. Nah disinilah kenapa menurut hemat saya beliau Buya Syakir Yasin itu memulai untuk masyarakat Indonesia memulai untuk bisa berpikir luas, dalam dan tinggi. Dan saya juga meyakini bahwasanya menurut opini saya teman-teman, Indonesia ini memang digempur dari berbagai sisi ya sebenarnya, dari berbagai sisi, dari berbagai organisasi yang kita tidak buka secara umum. Tapi yang jelas saya hanya bersyukur bahwasanya masih banyak para kekasih-kekasih Tuhan yang berada di Indonesia ini, sehingga Indonesia itu masih dalam kondisi terjaga dan kuat dari segala doktrin dan dari segala pengaruh apapun, baik yang dari luar ataupun dari dalam itu sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, dasarnya tidak tahu, apa duga-dugaan, apa yakin betul gitu bahwa itu orang munafik, orang benar. Ya, sesungguhnya ini pepatah kata ini atau hadis ini boleh katakan yang dikatakan seperti ini, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya memutuskan yang zahir saja, yang kelihatan mata, yang bisa didengar, yang bisa dilihat, yang bisa dimengerti. Ya, wallahu yatawalla bisarair. Masalah rahasia hati itu Allah yang tahu. Yang penting dia itu sholat 5 waktu, sudah pernah naik haji, setelah panen bayar zakat, ya sudah kita tetapkan berdasarkan nahnu nahkum bidzawahir, ya kita tetapkan orang itu beragama Islam. Kita tidak bisa mengatakan dia munafik, orang kafir, nggak bisa dong. Iya. Bukan hanya itu, asal ada KTP-nya aja. KTP agama kan ada kolomnya kan. Agama _20 Islam. Ya udah, kita percaya, itu kan pengakuan dia. Ya sudah kita percaya. Ini lebihnya nih kadang-kadang nggak paham, nanya sama saya, Buya gimana nih, ada mayat dimandiin enggak?
Maksudnya apa? Nggak pernah melihat sholat nih. Saya tidak pernah melihat dia sholat. Jumat enggak, zuhur enggak, jamaah enggak, masuk musola juga enggak pernah. Jadi dimandiin enggak, disolatin enggak. Lebih lihat KTP-nya, gambarnya apa? Ya Islam sih, ya udah sholat itu. Andai kan dia bukan Muslim dan engkau sholat, ya nggak ada masalah, udah selesai. Yang berdosa itu kalau ternyata dia Muslim dan kamu tidak sholat, ya dosa kan? Iya, ya udah sholatnya aja. Nah itu maksudnya, jadi kita nggak usah nebak-nebak lah, ya kayak sok sudah ma'rifat aja, ya udah. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Nah jadi memang untuk ilmu pengetahuan tentang makrifat pun ya teman-teman, dalam opini saya tapi ini teman-teman, ya memang tidak bisa ditebak-tebak. Seperti beliau bilang, ilmu makrifat itu bukan tebak-tebakan, tapi ilmunya ilmu yang betul-betul nyata, kelihatan baik secara selahiriah ataupun terasa secara batiniah. Jadi untuk menilai pun itu tidak boleh, sekalipun kita tahu orang di hadapan kita adalah munafik, sahabat-sahabat mungkin di sekeliling kita adalah orang-orang munafik, kita pun tak pantas untuk bilang kamu munafik dan segala macam. Tapi itu adalah rahasia hati, seperti beliau bilang tadi, rahasia hati yang cukuplah untuk engkau pakai sendiri, engkau gunakan sendiri, dan engkau simpan sendiri. Apabila engkau buka, tentunya ya nggak sopan lah bahasanya, tapi kita cukup tahu. Nah di sini saya berharap, saya sangat berharap, mudah-mudahan Indonesia ini generasi kedepannya adalah generasi orang-orang yang mampu berpikir luas, dalam, dan tinggi, agar mereka mampu melihat sesuatu kenyataan hidup itu dengan benar-benar kenyataan yang nyata, bukan kenyataan yang lahiriah saja, tapi kenyataan antara lahiriah dan batiniah itu menjadi satu, sehingga tidak ada penghalang ataupun hijab ataupun satu tirai di mana untuk pada saat anak-anak kita ke depan mampu melihat kebenaran pada saat mereka menjalani kehidupan dan mengarungi kehidupan ini. Karena ilmu pengetahuan ini sangat mahal kalau mau kita jadikan uang, sangat mahal. Ilmu pengetahuan tentang ma'rifatullah yang sesungguhnya, apabila kita betul-betul kita jadikan sebagai sebuah bisnis, itu sangat mahal sekali teman-teman. Karena ilmu pengetahuannya ya bagaimana bisa saya katakan sangat mahal, saking mahalnya tidak bisa dihargai oleh uang itu sendiri, karena luar biasa mahalnya. Kalau masih dihargai berarti kemakrifatan seseorang itu masih murah jatuhnya. Karena disitulah kita berharap dan kepada Allah dan untuk Allah semua atas segala imbalannya. Biarkanlah berjalan dengan sendirinya, biarkanlah mengalir dengan sendirinya. Yang penting kita tidak menolak akan sesuatu yang datang dari Dia, teman-teman. Ilmu pengetahuan tentang ketuhanan ini, sekali lagi teman-teman, sangat teramat penting. Kita tidak tahu kematian akan datang, dan kita juga harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri selagi kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadapi kehidupan yang akan mendatang, ataupun kehidupan setelah kenyataan hidup yang sekarang ini. Tentunya ada kehidupan yang lain, dan terus dia berjalan. Mudah-mudahan kita tidak lalai dari kehidupan dunia ataupun kehidupan yang sesaat. Boleh silakan kita hidup bermegah-megah, hidup apapun silakan, tidak ada pernah melarang. Yang penting satu, kita tetap bermain dengan cantik, dalam arti bermain dengan cantik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hukum-hukumnya. Kalaupun kita mempunyai usaha yang besar, tentunya kita harus bisa mengeluarkan 2,5%-nya untuk bisa menjaga kebersihan harta kita itu sendiri ataupun badan kita itu sendiri, dan yang lain-lain teman-teman.
Jadi kadang-kadang saya berpikir ya teman-teman, pengetahuan yang beliau Buya Syakur Yasin sampaikan ini sebenarnya sangat-sangat penting. Tapi memang saking pentingnya terkadang hanya sedikit yang berminat ataupun hanya sedikit yang mau untuk bisa memahaminya. Tapi ya seperti itulah kehidupan. Ya nanti dengan sendirinya, karena manusia itu sebenarnya sadarnya setelah mereka betul-betul sudah dekat sama kematian, ataupun sudah tidak berdaya, ataupun sudah sakit, ataupun mereka sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu, baru biasanya manusia itu sadar. Nah tapi sebelum hal itu terjadi, sebelum masa tua itu terjadi, di mana badan sudah berkurang, tenaga sudah berkurang, mata sudah berkurang, rambut sudah memutih, semuanya, jangan sampai seperti itu. Sudah datang kita baru mencari ilmu tentang ketuhanan teman-teman, karena ilmu tentang ketuhanan itu tidak bermanfaat untuk di akhirat saja, tapi di dunia pun dia bermanfaat. Barang siapa yang mampu untuk memperdalam pemikirannya, memperluas pemikirannya, mempertinggi pengetahuannya, maka di dunia pun dia akan menjadi satu sosok yang luar biasa. Pada saat dia melakukan suatu kreativitasnya luar biasa. Pada saat mereka memberikan satu idenya juga cukup cemerlang. Pada saat mereka membimbing seseorang, maka seseorang itu akan merasakan kenyamanan, kedamaian, bahkan kerinduan di antara satu dengan yang lain terhadap Tuhan. Oke lah teman-teman, videonya cukup sampai di sini seperti biasa. Kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, perbuatan, ucapan, serta perilaku saya yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat TV Abah semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.